Cuman dah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kita beriman kepada sesuatu yang gaib. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari kiamat, mereka beriman kepada akhirat, syurga, neraka, siratal mustaqim, mizan, dan lain sebagainya. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa kita melakukan ibadah salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dari sebahagian harta yang kali wajib di Allah, yang kali beri rezeki di Allah kepada orangnya, jika infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri-ciri yang kedua daripada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa senantiasa beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan suhuf-suhuf lainnya, termasuk suhuf Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir, wabil akhirati yuqinun. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu meyakini terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari akhirat nantinya. Tunggu sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani mengboh ciri-cirinya tersimpan di dalam sebuah amalan ibadah yang dinamakan dengan amalan ibadah puasa. Maka tidak maknanya ingat bahidanya surat Al-Baqarah ayat 180. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, karena hanya mereka yang beriman yang merasa terpanggil. Kutiba alaikumus shiyam, wajib Allah Ta'ala kepada kata ibadah puasa, sebagaimana yang kali wajib kepada umat-umat sebelum kata la'allakum tattaqun. Pasti kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari ayatnya itu Allah Ta'ala dijamin ke orang-orang yang memang betul-betul dipuasa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dianjurkan dalam agama. Putra jaminan Allah, dengan sebab puasa tersebut dia akan menjadi orang yang bertakwa. Maka balimantoh kriterianya, balimantoh ciri-ciri orang yang bertakwa hanya mampu kita kumpulkan lewat ibadah puasa. Cuma dadanya legadanya mandi umur ibadah lain, ibadah sembahyang, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah sedekah. Mampukah mencetak kita menjadi orang yang bertakwa? Jawabannya tidak.
Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat takwa yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sebagaimana yang kagedano yang bahwa ibadah puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Dalam arti kata, gedanyo yang puasa urang lain hana dibuat selain daripada gedanyo sendiri yang teguh dan Allah Subhanahu wa taala. Maka pakar leung yang butoi-butoi puasa wat deuro han gede kubati puasa han gede buka puasa. Karena orang-orang yang berpuasa senantiasa beriman kepada sesuatu yang gaib. Salah satu barang atau perkara yang gaib adalah Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat. Walaupun kau hanya dikumpul gedanyo puasa, walaupun kau hanya di dalam gedanyo puasa, tetapi ketahuilah Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat. Sehingga dimanapun kita berada, puamantang buat gedanyo dum ada nang golokna keozoran sehingga dia buka, tetap dia gedanyo handa buka buatan. Hekta tak jauh hekta tak kerja pondok, takut dengan nibai yang dari Pulau Lima, taduk semen, takut handu buat tetapi ada nan hana keozoran. Menyo memang dalam kitab juga hana dalam syiddah musyiqah, hana berat badan sehingga dia tak buka puasa dalam agama, maka tetap dia Tuhan tak perlu puasa, tetap dia Tuhan tak buka puasa. Maka karena kita mengetahui bahawa Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, maka di balik ibadah puasa tersimpan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama. Yang kedua, syarat orang yang bertakwa. Wa yuqimuna shalah. Orang yang puasa itu senantiasa selalu melakukan ibadah sembahyang. Jangankan yang wajib, jangankan sembahyang yang perlu, sembahyang sunat sangat digemari oleh orang yang puasa. Sehingga punya memang leulungnya betul-betul puasa, hanya keozoran, maka orang tersebut han tagai-tagai ketiga sembahyang tarawih, gedamah lawan sembahyang witir, gedamah lawan sembahyang tahajud, sembahyang duha, dan ibadah-ibadah sunat, ibadah sembahyang sunat yang lain. Sangat digemari oleh orang puasa, karena oleh orang puasa kedua ribu putra puasa kedanyo hanya makna di sisi Allah. Ibadah puasa kedanyo hanya arti sama sekali di sisi Allah apabila puasa yang kedanyo lakukan hanya diiringi dengan ibadah sembahyang. Bahkan ibarat di para ulama, kedanyo yang nak puasa tetapi hanya ada sembahyang, berarti lagi kedanyo patoi dalam raga. Dajoi sabono dapat ho dapat lamraga hai tim. Bahkan Rasulullah bersabda di dalam satu hadisnya, awal
Sesungguhnya ibadat yang pertama yang wajib di Allah kepada makhluk Nabi adalah sembahyang yang lima. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu. Laporan yang pertama yang oleh malaikat kebetulan pada setiap harinya adalah laporan masalah sembahyang yang lima. Wa awwalu ma yus'aluna as-salawatul khamsu. Ibadah yang pertama, perkara yang pertama yang akan diperiksa oleh Allah, yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala sehingga bahwa kiamat adalah perkara sembahyang yang lima. Maka punya memang dunia bujoi-bujoi itu puasa, maka tagai-tagai han ditinggal sembahyang. Cuma ada yang lain tanya, tunggu. Putra halang apa? Berpuasa halang-halang. Cur-cur sakit buat kumam kusi-kusi. Tapi semayang tak? Nyan boleh yang bahwa kan puasa, tetapi cenderung karena Allah sendiri yang menjamin bahwa orang yang melakukan ibadah puasa, maka jaminan Allah dia akan menjadi orang yang bertakwa. Salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yuqimunas shalah. Mereka senantiasa mengerjakan ibadah salat. Yang kelima, syarat orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang puasa senantiasa akan siap sebahagian daripada harta yang akan mudah oleh Allah, yang akan rezeki oleh Allah Ta'ala kurangnya. Mereka selalu mau menginfakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah zakat fitrah. Sehingga dia bulan puasa memang betul-betul kagum bersiap untuk menunaikan zakat fitrah. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah berpesan, saumul abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardh hatta yu'addiya sadaqatal fitri. Puasa si londo hamba akan tergantung antara langit dengan bumi, langit hanya bumi hanya terleh hatta yu'addiya sadaqatal fitri, sehingga mereka mau menunaikan zakat fitrah. Bahkan puasa dididik kejanyo, putra dididik, putra dibernau kejanyo oleh puasa. Kejanyo baru pada jumlah dan tunjuk gerak. Oh wande ulo sagai hana dapat dihukum hana daging. Oh wande mana kalau sudah tupon. Tapi bagaimanakah dengan mereka yang di luar sana? Gedanya baru pada tunjuk sagai dan tunjuk. Bagaimanakah penderitaan yang kita alami? Kiban ke sakit, kiban ke menderita katanya. Kiban ke keadaan anu yatim, kiban ke keadaan urang-urang fakir miskin yang kadang-kadang mereka berhari-hari menjunjung ditundra. Bagaimanakah penderitaan mereka? Bagaimanakah kesengsaraan mereka? Sehingga orang yang berpuasa, ibadah puasa, mendidik orang yang melakukannya untuk menyayangi anak-anak yatim, untuk mencintai mereka yang fakir miskin.
sehingga orang yang puasa senantiasa ringan jarau waktu tim bantu anu yatim, waktu tim santuni para ulul fakir miskin. Maka tersimpan di dalam ibadah puasa wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kedua, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Orang yang puasa mereka memang beriman kepada Al-Quran. Betul. Karena urangnya kekuatan memang diyakini bahwa itu adalah perintah Al-Quran. Kutiba alaikumus syiyam. Nyantong perintah siapa? Itu adalah perintah Al-Quran. Maka urang yang puasa kelah urang yang mencari prioritas, kelah urang yang cari muka di hadapan manusia yang lain. Gedanya puasa ke gara-gara dapat imam hana mangan ngejuan, hana ngobat ngepelince, ke gara-gara ke diet tak puasa ke. Tetapi karena lidahnya tak yakin bahwa itu adalah perintah daripada Al-Quran. Yang terakhir, syarat yang bertakwa wabil akhirati yuqin. Mereka yakin terhadap balasan yang akan diberikan oleh Allah di hari akhirat kelak. Urang yang puasa panggen digdanyo tadi puasa karena memang kita mengharap balasan daripada Allah sehingga pada akhirat. Jadi digdanyo puasa gara-gara dari rumah bangkok karena lagi apakah guna ibadah puasa merupakan ibadah rahasia. Hanya Allah dan gedanya yang cukup. Betul gedanya nak perlu tanya kucu roh. Mudah gedanya yang paling hebat puasa menurut lain. Sehingga dajak mewakil dajak bangku-bangku dia ayun-ayun. Kai fikir mampu dia lain. Jadi harapan tak punya ibadah puasa. Sementara punya ibadah lain mungkin. Boleh contoh lagi sedekah. Jika dina urung ertuh tadi ermirah tadi ranjeleng. Mannya anak urung memandang keluarga ini. Punya ibadah lain ada tapi bahu tetapi ibadah puasa. Kita hanya mengharapkan balasan Allah Ta'ala bahwa akhirat sehingga wajah di dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ibadah puasa adalah perisai yang akan mampu membentengi, menghalangi orang yang melakukannya daripada api neraka. Maka tak lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah puasa yang kali kita lakukan dan ibadah puasa yang akan kita lakukan yang hanya tinggal beberapa hari lagi tak lagi Allah betul-betul kirut ke perisai, betul-betul ke benteng sehingga mampu menghalangi diri kita sehingga bahwa kiamat daripada pedihnya azab neraka. Dan dengan amalan puasa itu pula mampu menempatkan kita pada esok harinya di dalam syurga. Sehingga kita singa betul-betul dan terima undangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa singa pura kiamat Allah diserukan kepada hamba-hambanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci
Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, Tuhanmu yang telah meridaimu sebagaimana dirimu telah meridai Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu bersama hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Tabraka Allah, panggilan tersebut, seruan tersebut, buruh kedanyoban baju dan kedanyoban baju wujud